ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم محمد وعلى آله وسلم تسليما أما بعد إلهي أنت مقصودي رضاك مظلومي أعطني محبتك ومعرفتك الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي صل على سيدنا وطينا نفعنا بعلومه في الدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي. Hikmah yang keberapa sih itu? Oh, salah berarti. Oh iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-bastu ta'khuzun nafsu minhu. Al-bastu ta'khuzun nafsu minhu hazziha biwujudil farahi. Al-bastu dalam keadaan lapang, nafsu bisa mengambil bagiannya melalui rasa gembira. Wal qabdu la hadzal lin nafsi fihi. Sedangkan dalam keadaan sempit, nafsu tidak mempunyai bagian apa-apa. Jadi masih seputar al-bastun dan qabdun, kelapangan dan dalam keadaan kesempitan. Yang besok mau berangkat sekalian acara manakib dan milad Ponpes Suryalaya yang ke-120 tahun. Angka miladnya pun kalau kita melihat pas berbarengan dengan miladnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanggal 5 ya, tanggal 5 Masehi, terus Hijriahnya tanggal 12. Tanggal 5 Masehi itu miladnya Suryalaya. Dalam bulan Hijriahnya
itu miladnya kanjeng Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan suatu kebetulan. Ini 5 tahun sekali. Acara Milad Suryalaya diadakan besar-besaran itu 5 tahun sekali. Pas di tahun 2025 di bulan September tanggal 5, pas kebetulan hijriyahnya tanggal 12 Rabiul Awal. Berarti pas lahirnya kanjeng Nabi kita, pas lahirnya juga Pondok Pesantren Suryalaya yang ke-120 tahun. Kalau kanjeng Nabi dalam hitungan Masehi, tahun Masehi, yaitu 571 Masehi. Kanjeng Nabi lahir 571 Masehi. Hitungan Masehinya tuh. Sekarang tahun 2025. Berapa tahun jadi jaraknya sekarang? Diambil 2025, diambil 571. Angka 120 tahun pun tadi Romli naik umur abah sepuh sampai umur 120 tahun. Emang semua ngepas. Umur abah sepuh Syekh Abdullah Mubarak 120 tahun waktu meninggalnya. Pada waktu umur 120 tahun. Milad Suryalaya pun jatuh ke 120 tahun. Kalau kanjeng Nabi tadi berapa jumlah jadinya? 14. Berarti 1454 tahun yang lalu kanjeng Nabi lahir. Berarti sekarang usianya sudah 1454 tahun. Jauh jarak kita ya kepada kanjeng Nabi. Hebat luar biasa. Mengapa sering diadakan disebut muludan, maulidan, eta makan bahasa doang, bisa zorof makan, bisa zorof zaman. Tapi maqasidu syar'ina menitipkan kanjeng Nabi Muhammad kepada generasi-generasi selanjutnya. Nah, itulah kanjeng Nabi. Akhlaknya seperti apa kita titipkan tuh ke generasi-generasi kita di bawah. Jadi ulah sampai pohon, ulah paremen obor. Tah hikmah daripada kita memperingati mulutnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu hal-hal yang luar biasa. Kata kanjeng Nabi, udkhulu fi silmi kafah. Masuk ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh. Tapi ternyata kenyataannya kumaha? Kos naik bus patas, kadang kos naik kereta baheula, anu asup juburna doang hulu di luar gen. Untuk menyeluruh. Ya, tidak keseluruhannya masuk. Contoh banyak yang rajin sholat 5 waktunya, rajin berjamaah, rajin oge pasean.
aya nu rajin puasa Senin Kemis giliran titah mayar zakat gelut jeung kantong kuat sobek-sobek kantongna ku pelit-pelit kita mayar zakat kuat gelut jeung kantong kuat sarobek eta kantong. Anu dermawan luar biasa giliran datang puasa buru-buru lompat ke dokter ing surat eta itu secara kafah berarti kan setengah-setengah kalau badan. Jadi masuk Islam kita ya sekarang dalam menjalani agama kita, agama Islam pun itu hidayah. Hidayah rumah kita perlakukan, hidayah dirawat dengan baik. Kita siram, kita pupuk supaya tumbuh dahannya bagus, daunnya bagus, berbunga terus berbuah. Itu hidayah. Karena niscaya kalau bukan karena hidayah, kita sekarang mengikuti ajaran Islam, mengikuti ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu diutus untuk semua alam. Nabi itu diutus untuk seluruh alam dunia ini. Wa khataman nabiyyin, nabi terakhir. Jadi masa-masa nabi-nabi yang kemarin itu hilang. Masuk semua ke dalam masanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hidayah. Kok bisa begitu? Kita lihat contoh. Seorang pamannya Kanjeng Nabi Muhammad. Siapa namanya? Hah? Abu Thalib. Abu Thalib pamannya Kanjeng Nabi, yang mengurus Kanjeng Nabi, yang menikahkan Kanjeng Nabi pada waktu dalam syakaratul maut, dalam keadaan nazar. Nabi meminta kepada Abu Thalib karena merasa pamannya yang mengurusi beliau disuruh bersyahadat. Tetap kata Kanjeng Nabi, paman percaya enggak sama saya? Percaya. Sayang enggak sama saya? Sayang. Hanya sebagai keponakan. Tapi untuk masalah risalah keislaman beliau tetap tidak mempercayai. Itu Abu Thalib itu. Suruh baca syahadat kepanjangan, udah nggak usah asyhadu an la ilaha illallah, cukup la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetap menolak. Makanya hikmah di situ bagi orang yang dalam keadaan syakaratul maut, kalau bisa orang-orang yang kurang ini jangan dideketin. Ya, kalau mau deketin orang-orang yang ahli ibadah aja dah. Pada waktu dalam keadaan syakaratul maut, karena membawa aura yang negatif. Sampai Kanjeng Nabi menjilati pusar beliau. Non bujal cak urang mah. Pusar Abu Thalib dijilatin sama Kanjeng Nabi. Saking sayangnya beliau. Tetap Nabi sholat minta kepada Allah supaya dibukakan pintu hidayah ke dalam diri pamannya Abu Thalib,
sampai menangis beliau, tetap Abu Thalib tidak mau juga. Nah inilah hidayah. Makanya sekarang kita sudah mendapatkan hidayah, pertahankan, merawat dengan baik. Sebagaimana sering dibaca doa, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah ya Tuhanku, jangan kau selewengkan hatiku. Ba'da iz hadaitana, setelah aku mendapatkan hidayah ini. Tah doa dah, kadang-kadang dibaca dah. Ya, kita minta kepada Allah supaya dirawat sebisa mungkin, kita rawat sebisa mungkin hidayah ini. Niscaya, kenapa? Karena hidayah mutlak hak prerogatif Allah. Makanya dalam berdakwah pun tidak boleh ada paksaan. Ya, hanya sekedar menyampaikan saja. Kalau dia mau mengikuti, mah enggak, tidak pun tidak apa-apa. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Jadi Kanjeng Nabi pada waktu sholat minta kepada Allah supaya Abu Thalib pamannya masuk Islam, malah yang ada Allah menegur langsung Kanjeng Nabi, malah ditegur Kanjeng Nabi. Jak Allah non tegurana apa dul? Sering diulang ya. Innaka la tahdi, sesungguhnya engkau Muhammad la tahdi, tidak bisa memberikan hidayah. Walakin Allah yahdi may yasha. Tidak bisa. Kita tahu kedudukan Nabi seperti apa? Habibullah. Lain Habib, itu lain Habibullah, kekasih Allah. Lain gelar. Ima gelar Kanjeng Nabi Habibullah, kekasihna Allah. Kekasih. Lain dikabulkan ke Allah malah ditegur. Ini rahasia. Ya. Betapa luar biasanya hidayah itu. Jadi tidak ada sanggut pautnya manusia itu. Allah nu bisa ngerasa. Rupanya kan ngerasa bahwa itu lamun teu aing berenyan kajubur yang terus berbuat dosa. Tuh kurang. Semua ya. Kembali lagi semua Allah yang menggerakkan. Ya, setiap pengajian pasti ayat cerita sedik-sedik tentang Kanjeng Nabi. Karena apa? Karena mumpung di bulan Maulid. Jadi dianggap baik orang dia setiap malam terus menerus ngayakeun Maulid. Jadi kembali lagi, tahun ini Pondok Pesantren Suryalaya pas berbarengan dengan Maulidnya Kanjeng Nabi Muhammad, pas berbarengan 120 tahun meninggalnya Abah Sepuh Syekh Abdullah Mubarak, pas berbarengan dengan miladnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan suatu kebetulan, memang sudah dari sononya begini oleh Allah. Pas banget kan? Contoh, majelis kita pun sama. Tanggal 1 bulan 1 2021. Kalau setiap tanggal 1 Januari berarti kita
memperingati lahirnya Abah Anom. Kita memperingati setiap tahun guru mursyid kita Syamar Sohibul Wafatajul. Coba apa suatu kebetulan? Tidak, emang sudah ditentukan oleh Allah. Makanya jelas namanya pun dinisbatkan kepada beliau. Abahku 37 urutan beliau ke 37 di silsilah TKM. Tuh gitu Romli kan, pas kan. Jadi setiap kita mengadakan milad majlis pasti berbarengan dengan miladnya pangresa guru mursyid kita. Maka nisbat namanya pun sama. Kan bukan satu yang kebetulan. Hal yang sangat-sangat luar biasa. Terus salah satunya akhlak Nabi Maya ya. Kalau berdiskusi, kalau ada yang bicara, yang lain diam. Itu disebutnya ilmu al-munawwarah, ilmu diskusi. Ima lain diskusi sih. Ikut ngomong, iya ngomong. Iya ngomong. Atuh itu beres-beres. Yang namanya diskusi itu satu-satu. Iya, kalau ngomong main potong baik. Eta ilmu warisan Aristoteles eta. Ya, ilmu diskusi itu warisan dari Aristoteles, filsuf Yunani. Itu penerapannya begitu. Iya, ngomong itu ngomong, ngomong itu ngomong. Itu beres-beres. Bahayang-hayang. Jadi yang sudah coba. Ada tuan Syekh, uskut la takallam. Kalau memang tidak menjadikan ucapan kita tidak bermanfaat, lebih baik diam. Belajar diam dengan belajar bicara lebih sulit belajar diam. Belajar bicara mah gampang. Kunaon? Soalnya kita dari kecil dilatih untuk bisa bicara. Apa ada kita dari kecil disuruh diam? Tak ada. Ya. Terus ada ini ya tentang masalah tadi hidayah dirawat. Kenapa? Karena suatu saat nanti yang kemarin saya ungkapkan di sini, dibicarakan itu gagal di dunia bisa diulang kembali, gagal di akhirat. Pikir coba, eta kamari orang 2 minggu, eta di otak gue ada sieun aing tolol jasa. Gagal di dunia kita bisa ulang lagi, gagal di akhirat emang mending dihirupkan ke Allah. Kita bisa. Makanya jangan sampai terulang kegagalan kita di akhirat. Ayo benahi dari sekarang. Makanya pengertian zikrul maut, sadar akan mati, bukan takut mati, sadar akan mati. Namun takut mati menjadi paranoid mungkin. Tapi lamun sadar akan mati, dia akan berbenah diri, membawa bekal sebanyak-banyaknya. Kita ngarana sadar akan mati. Ima boro-boro. Lebek nutukang mandian mayit bae. Nges mandian ditelepon ke pamajikan. Pak, udah selesai belum mandiin mayitnya? Udah. Tapi ada satu lagi mau dimandiin. Orang mandian janda kan tolol ya. Jadi maksudnya tidak ada seperti sedikit pun buat dia bahwa dia juga akan mati.
pelajaran sama sekali. Begitu saja hilang. Padahal kalau kita lihat pada waktu dimandiin, geus bisa nahan udaya upaya. Tak orang teh bakal kos gitu, digogotong. Ya Allah, tadinya lamun didakoikul akhbar mah diceritakan dia masih ada di situ posisinya. Makanya yang lagi mandiin jangan jangan terlalu keras, pelan-pelan mandiin ya. Diibaratkan seperti kulit kita terkelupas, tinggal putihna doang. Kena angin perih kan. Nah, seperti itu gambarannya itu si mayit itu. Makanya kalau dalam menggotong, apalagi naik ambulan, lautan, nyeri ngomong gitu, perih. Itu si mayit itu. Masuk ke dalam liang kubur, 7 langkah kita lewat pulang, 7 langkah kita pulang, baru dia sadar sendirian dia. Gelap kulitnya, bepoek apa? Coba gagal nges itu terus mau bisa diulang, nggak bisa diulang lagi. Makanya banyak orang-orang sekarang yang sudah meninggal mendahului kita, doanya apa? Doanya kepada Allah minta dihidupkan kembali. Nih ya Allah, beri kesempatan kepadaku untuk hidup kembali dunia. Nanti kalau saya hidup di dunia, niatan namdek ibadah baik bahasa itu. Tapi basi kan, sudah basi, sudah tidak bisa terjadi lagi. Ya, tuh gambarannya seperti itu. Makanya dunia ini lahan kita buat modal kita nanti di akhirat, jangan kau sia-siakan. Karena Allah pun bersumpahnya juga dengan waktu, wal asr, dan demi waktu. Innal insana lafi khusrin illa, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, memigawe amal soleh. Kita yang sudah ditalkin enak, bagaimana caranya memanfaatkan waktu sebisa mungkin. Dengan apa? Dengan selalu mengingat Allah, zikir khafi, zikir khafi. Cak Allah al-yauma ke di poe kiamat, di poe akhir, la yanfa'u, tidak ada yang bisa memberikan manfaat. Al-mal wal banun, sekalipun hartamu, keturunanmu, kecuali illa min ata'illah, orang-orang yang taat kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Ta'i berarti tah dalil tah Quran tah hati anu suci. Ya, tahu gambaran dunia teh kos gitu. Makanya jangan gampang silau kepada siapapun, kedudukannya setinggi apapun. Kalau Allah sudah menentukan kun fayakun, tidak ada yang tidak mungkin. Contoh kemarin, anggota-anggota DPR itu bisa. Namun Allah berkata kun fayakun, bisa.
Makanya jaga mulutmu harimau. Lidah kita lebih tajam daripada pedang. Kalau ucapan sudah keluar bagaikan anak panah, itu bisa ditarik dari. Makanya cak Tuhan Syekh bahasa itu uskut la takallam, menang cicing la takallam, lu sok lu bohong, kecuali itu manfaat. Namun manfaatnya harus meninggi, sangat dekarasa mulut keluar teh. Ya, orang akan bersyukur ke Allah. Orang menang hidayah dipertemukan ke Allah melalui wasilah guru mursyid orang pengasahabah. Kita lebih memahami apa yang disebut qalbun salim itu, hati yang suci, hati yang selamat. Nah, pekerjaan kita lah, suluk kita ini menzikirkan kalimat la ilaha illallah, selalu terus menerus continue di kalbu kita, tawaf, senantiasa tawaf 24 jam mengelilingi kalbu kita. Qalbul mu'minin baitullah, itulah hakikat daripada tawaf. Secara ilmu fikih haji imah, tawaf kan mengelilingi Ka'bah, tapi hakikatnya adalah zikir khafi. Itulah hakikat tawaf. Jadi selama 24 jam kita terus menerus tawaf. Apa? Dengan ala bi zikrillahi tatma'innul qulub, terus menerus kontinu. Kata Allah, fazkuruni azkurkum. Kalau kau ingat kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Kalau kamu zikir kepadaku, aku akan zikir kepadamu. Ana jalisun man zakaroni. Aku selalu bersama, berbarengan, duduk dengan orang yang selalu mengingatku. Ayo mempengger di dunia, jangan kau sia-siakan. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Di dunia ini ya seperti ini. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih baik, wa abqa, dan kekal. Jadi sepersekian doang di dunia, perjalanan yang fase satu, fase kedua, fase ketiga dunia, nanti fase ke alam kubur. Fasenya masih panjang perjalanan. Makanya di dunia ini hanya sekejap, seolah-olah seperti itu. Makanya kemarin diceritakan, kata bangsa jin mah Abah Odong nggak disebut Allah, berarti kan sekolotnya tak jin ya, karena lahir kamari sih ya sekolot tiba tak jin karena lahir kamari. Karena jin kan umurnya ribuan tahun. Melihat kita itu sekejapan kosiraru, laron, hidup sebentar langsung mati. Nah, jin itu melihat kita seperti itu. Karena ke kamari lahir kau itu supaya dibaik. Karena ke lahir kamari kau itu aki-aki. Tuh, jin ngomongnya kos gitu. Sekejap mata. Diibaratkan kalau kita pergi jauh, transit di terminal hanya sebentar. Tah gambaran dunia teh kos gitu tah. Jeung meuli rokok begitu cukup waktu dari itu. Iya malah di terminal ke transit hayang meuli kulkas, hayang meuli AC, hayang meuli beas, hayang sagula dibawa dibeli.
Mah cukup waktunya. Itulah hakikat gambaran dunia itu seperti itu. Hanya sekejapan mata. Usahakan semaksimal mungkin, sebisa mungkin kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Al-waktu thaminun fala tadayyi'uhu illa fi nafisin. Waktu itu sangat mahal, waktu itu sangat berharga, maka pakailah, gunakanlah waktu itu untuk sesuatu yang berharga lagi, untuk sesuatu yang mahal di harga nanti. Karena waktu itu satu detik pun tidak akan bisa balik lagi. Satu detik, ulah semenit, ulah sejam, ulah sapoe, ulah seminggu, sebulan, satu detik tidak akan pernah kembali lagi. Bagi yang sudah mendapatkan, mempunyai zikir hobi, gampang. Mau tidur, hidupkan hobinya, ya. Sudah hobinya hidup, kita ketiduran, dihitungnya sedang zikir. Terus menerus seperti itu dalam keadaan apapun. Di sini Syekh Ibnu Athaillah menerangkan tentang masalah seputar kemarin bastun dan qabdun. Tadi dalam keadaan lapang, dalam keadaan senang, nafsu bisa mengambil bagiannya melalui rasa gembira. Sedangkan dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah, nafsu tidak mempunyai bagian apa-apa. Berarti lebih bagus dalam keadaan sempit terus supaya nafsu tidak bisa bergerak. Kalau kita kan lain, apa keinginannya? Selalu ingin dalam kesenangan terus. Ya, nafsu kita itu ingin selalu juga seperti itu, kelapangan terus, senang terus, tuh nafsu. Padahal hal-hal yang begitu malah bisa membuat rohani kita tidur nyenyak. Coba kalau dibalik keadaannya, selalu disebutkan oleh Allah dalam hidupnya, pasti noai di otak yang hatinya naon. Ingatlah ke Allah baik. Bagaimana caranya pun tetap pasti selalu mengingat Allah. Nah, kemarin dibahas beda dengan al-arif billah. Makom yang al-arif billah itu malah seperti itu kesenangannya. Senang luar biasa. Karena di dalam hatinya tidak ada keinginan apapun. Apa maksudnya? Selalu senang apapun yang telah ditentukan oleh Allah. Nek balangsak mangka, nek gering mangka. Bahkan didoakan gitu, supaya cager cicing baik. Ditanya sih doakan gua yang aku supaya cara fisik baik.
Aing mah kumaha cak Allah bae, Allah senang neuleuh aing geuring atuh, aing senang. Allah senang aing sehat atuh aing senang. Jadi itulah yang disebut inna sholati wa nusuki wa mamati eta. Tapi jangan pernah kurang difahami eta doa iftitah. Makanya disunnahkeun eta dibaca kunaon ikrar urang, janji kita kepada Allah. Tapi realnya mana coba? Eta ikrar urang. Di salat urang dipakai sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu, muji Allah salangit sapenuh langit jeung sapenuh bumi, geus eueuh keluh kesah deui. Tapi mana di doa kunut falakal hamdu ala ma qadai, selalu memuji ke Allah, selalu terus menerus memuji ke Allah apapun yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Jangan pernah nolak, jangan pernah ngeluh, jangan pernah ngarasula cak orang Sunda. Ada narik sepijah sampai ada karena narik hujan di bae. Ini kau buka duit aja nih. Tak urang tak. Itu aku nut dibaca 2 kali maghrib jeung subuh. Falakal hamdu ala ma qadai. Selalu muji Allah, apapun yang telah ditentukannya oleh beliau, oleh Allah, tetap baik. Inna sholati wa nusuki wa mamati tetap baik. Eta pelajaran luar biasa. Makanya orang sering dibaca ge maksudna naon? Supaya masuk di bawah alam sadar orang. Ya. Jadi boga kesadaran yang tinggi, tujuan kadinya. Maksud mengulang-ulang terus-menerus kontinu itu supaya masuk di bawah alam sadar orang. Makanya mindset dia rubah. Orang dia butuh Allah. Orang dia maha berhajat ke Allah. Ayo kari pikir jelema kunaon malas zikir, malas ibadah. Dalam dunia pendidikan anak-anak eta kan namun nukos itu tidak ada cita-cita dalam dirinya, makanya jadi malas. Coba kalau dia termotivasi menanamkan di dalam dirinya cita-cita hayang jadi dokter, hayang jadi profesor misalkan, akan terbangun dengan sendirinya belajar dengan rajin. Coba orang niatkan dalam hati, aing cita-cita hayang usul ke Allah, gitu niatkan jero hati, akan bergerak nih. Contoh, besok Hiramli mau ke Suryalaya, udah niat tuh mau ke Suryalaya, otomatis satu nyiapin ongkos, kedua nyiapin baju, semua segala persiapan berangkat ke sono dengan sendirinya tanpa dia sadari. Coba akan memikirkan ke hal untuk perjalanan dia ke Suryalaya. Tuh cita-cita tuh kayak begitu, motivasinya seperti itu. Nah kalau orang cita-cita enggak, cita-cita orang mah coba sesuai dengan niat orang yang zikir ilahi anta maksudi adalah niatkan nu kencang. Ulah
jadi hiasan mulut. Aku bertujuan, aku bermaksud kepada Engkau ya Allah, wa ridhaka matlubi, hanya ridhomu yang kucari. Tanamkan itu. Lamun orang hanya ngilikan ridha ti Allah, otomatis perbuatan-perbuatan negatif kita terhijab dengan sendirinya, karena kita sudah mempunyai niat. Masa orang yang mentari mengajar ridana Allah dalam keseharian tidak sesuai dengan keinginan Allah, itu isi. Coba tanamkan. Ya, tadi tidak bedanya dengan anak kecil. Kenapa malas belajar, malas sekolah? Karena belum tertanam dalam dirinya cita-cita. Kalau sudah terbangun dalam dirinya cita-cita, dia akan bergerak sendiri. Takwari orang kos gitu ya. Tah cita-cita orang, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, hanya ridhamu yang aku cari. Seperti konsep kemarin sering diucapkan ya, sholat kita rubah mindsetnya, bukan menjadi kewajiban tapi dijadikan Tuhan. Kewajiban kalau sudah tertanam dalam diri kita, kabul-kabul selesai. Bisa ngalaksanakeun sholat lah, yang penting mah aing ngagugurkeun kewajiban, bukan kebutuhan. Karena aku buat kebutuhan. Aing sholat tenang ini ya. Jadi kos menjadi halangan gitu mah. Ayo sehari-hari kita seperti itu berperilakunya, bukan sebagai kebutuhan. Kalau menjadikan kebutuhan itu sholat, tidak seperti sekarang. Kalau Anda haus, otomatis minum. Anda lapar, otomatis makan dengan sendirinya tanpa harus disuruh. Tuh, kebutuhan dan kewajiban berbeda. Jadi semua apa-apa yang diperintahkan oleh Allah kita jadikan sebagai kebutuhan, bukan kewajiban. Lawan kewajiban mata budak TK, budak SD kewajiban kene. Kuari mah geus kos itu kene bahaya irahan dek ningkatan tuh. Ya, jadi kalau sudah menjadi kebutuhan tanpa disuruh lagi, jemual aya males na jelema dahar males dahar, kecuali gering. Berarti jelema nu teu daek salat teu daek zikir gering. Iya kan? Otomatis kan? Kalau sudah menjadi kebutuhan, dia tidak mau sholat, berarti dia sedang sakit. Berarti hatinya sedang sakit. Karena sudah mutlak gitu. Ati Allah wa ati'ur Rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul.
mutlak hukumnya tanpa bisa ditawar-tawar lagi. Cak ilmu usul fikih. Wa ulil amri minkum. Kalau kita taat kepada wa ulil amri minkum, para pemimpin kita, muqayyad. Nah, muqayyad ay syaratna. Lamun adil, bijaksana, karaku orang diikuti. Awas lah, makanya udah ditelak-telak banget Quran mah kudu diaji heula. Ati Allah, ati Rasul, walau mikir kurang kudu taat ke Allah, ke Rasul jeung para pemimpin orang. Nggak bisa begitu. Maka diaturlah oleh para ulama ku ilmuna masing-masing. Lamun cenah urang mami buta gitu mah taat ka para pemimpin urang, buktina ku ari kumaha. Ya? Bahaya coba. Ibu Pertiwi kercerik wari. Luar biasa. Ya, mudah-mudahan menjadi shock terapi buat para pejabat, para pemimpin yang tidak bisa menjaga bicaranya, yang tidak bisa menahan tangannya untuk korupsi. Mudah-mudahan jadi shock terapi lah kedepannya. Mudah-mudahan negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Mudah-mudahan. Karena semalam waktu malam minggu kemari saya itu ayo orang doakan pada waktu kita melaksanakan sholat hajat dulu ya. Sholat hajat 11 langkah kita menghadap barat daya ke makbarahnya Syaikhul Qadir Jailani, minta ke Allah supaya negara ieu dan pemimpinnya amanah. Karena sudah menjadi kewajiban individu masing-masing rakyat Indonesia yang mendoakan sesuai dengan tambih luar biasa agama, bangsa dan negara. Karena kalau negara tidak aman, nggak bakal bisa apa-apa. Gawe ente bisa, yang sholat rutin ente bisa, zikir gehara rese, baca Quran pun susah. Apalagi ente ngantor malam Jumat, pemajikan geus make baju dinas ge, adanya suara bom meledak. Terjadi deh. Si otong tadi ngesudang akhirnya lepek tuh jakusi. Tapi anehnya eta ini lupa majikan lepek datang ke asup ke jero WC, ini lubang WC hudang deh. Buat nafsu dan lubang WC. Alhamdulillah Indonesia banyak ya, sesama Islam pun belum sampai terjadi perang saudara. Tapi lihat di luar, di Timur Tengah, di negara-negara Arab, banyak yang perang saudara sampai sekarang. Kita alhamdulillah. Itulah hebatnya para founding father, para pendiri bangsa kita, menjadikan Pancasila sebagai asas negara. Seandainya bukan Pancasila adung giliran persis yang mimpin Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syiah, Wahabi, nunulain kawe di pantai. Giliran Ahlus Sunnah wal Jamaah naik, aliran yang lain di pantai. Giliran Wahabi naik, gitu kan. Giliran Syiah naik, gitu kan. Malah beres terus perang saudara. Gila. Di Islam Indonesia makanya berbeda.
dengan Islam yang ada di Timur Tengah. Contoh, buah Indramayu di itu mah habis, dipelak diurang. Begitu juga agama. Seperti itu. Jadi berbeda. Yang penting maqasidus syar'inya sama. Itu yang penting. Kenapa? Karena di kita antara budaya dan agama itu sudah menyatu. Dan itulah kekuatan Islam yang di Nusantara, yang di kita ini. Hebatnya itu. Seandainya kalau tidak ditopang dengan budaya, rapuh. Pengajian di kita, ibu-ibu, ada bapak-bapak. Di kita doang, di Indonesia doang. Di Timur Tengah aja mau bisa. Laki-laki baik. Bahkan cewek tidak boleh keluar. Para penyebar Islam pertama yang datang ke Nusantara, khususnya para wali songo, itu luar biasa. Ya, jadi tidak semerta-merta dengan langsung blok-blok gitu kan. Dan inilah Islam yang di Nusantara, yang datangnya tidak melalui peperangan, ini hanya ada di Nusantara, tidak melalui peperangan. Ini hebatnya, ya, para pendakwah zaman Wali Songo itu. Maka bersyukur kita ada di Nusantara ini. Di sini tentang masalah al-bastun dan qabdun, walaupun kita masih belum seperti kaum orang-orang yang sudah usul kepada Allah, atau yang lebih senang untuk masalah tentang al-qabd, itu masalah kesempitan. Tapi minimal diri kita setidaknya tahu mana yang benar dan tahu apa cita-cita kita, target kita, tujuan kita. Ya, jadi diulang, walaupun kita masih belum sampai makom orang-orang yang usul kepada Allah atau makom seorang arif billah, ya, yang orang yang usul kepada Allah, yang orang arif billah itu lebih senang dengan al-qabdun bahasanya, ya, biarpun masih seperti itu, tapi minimal atau setidaknya kita tahu mana yang benar dan tahu apa tujuan-tujuan kita, maksud-maksud kita atau target kita. Minimal orangnya hajin jangan sampai makom usul, makom arif billah. Ya, jadi minimal kita tahu mana yang benar dan tahu tujuan kita, target kita yang dituju itu apa, kita paham. Maksudnya apa? Hal yang tadi diniatkan seperti tujuan itu harus ada dalam diri kita, karena kita dalam keadaan atau sedang thalabul ilm. Dan tujuan itu semua supaya kita tidak tamat, supaya kita tidak hawak, kalau cak nanti. Oh, itu belah. Rakus, serakah,
dan yang paling pasti ente ngatur Allah. Urang kan tuh bisa ngabedakeun. Urang teh jongos-jongos Allah. Urang teh jongos-jongos Allah. Termasuk kategori ibadillah. Hamba-hamba Allah naon. Ujuk. Kalau mana orang mengatur-ngatur Allah, diatur oleh Allah. Untuk memahami mana makhluk mana khalik orang. Akhirnya kos itu. Kumaha doa kumaha kurang we. Ya Allah suka menang rezeki nitahan we. Gawe itu kan tolol eta. Masaka bos nitah beloon kan. Coba lamun kurang divisualisasikeun ku ari. Ieu bos, ieu bawahan nitah ka bos kan tolol eta. Pecat ku aing sia. Kalujak aing gaji tah urang kos kitu lobana tah. Yang memberikan kehidupan itu Allah, yang memberikan segala semuanya terhadap kita yaitu Allah. Tapi orang minta ke Allah kan belum itu tahu diri ya. Atau nutololna kasih gawe di batur minta gaji ke orang itu kan belum gawe jeung bosna eta minta gaji ka Allah kan tolol eta teu nyambung. Coba tah urang teh kos kitu bahasa sok salah sasaran. Si Musa mesen barang dibawakeun ku Abah Odon material. Ku si Musa dia bilang gitu, tuh duitnya di si Ajat. Atau si Ajat marah kan, tolol sih untuk kau bangun, minta duit ke aing. Katanya rambung ada. Gawe jeung bos minta duit, minta gaji kah? Ka Allah. Tah lobana kos kitu kurang tah. Sok salah sasaran. Tah mangana tadi kenapa harus qalbun salim? Tah maksudnya kos gitu. Ulah sampai salah sasaran. Jadi balik lagi biarpun kita belum mencapai maqam ma'rifatillah, belum mencapai husul ilallah, minimal kita tahu mana yang benar dan tahu tujuan kita. Maksudnya tujuan kita kepada Allah, jadi memahami, jadi tahu. Nah kalau sudah tahu itu semua, kesimpulannya supaya kita tidak tamak, tidak serakah, dan kita tidak mengatur Allah. Rubbama a'taka wallahu a'lam bissawab. Ayo Ibela kasih tanya jawab lah. Ini saja. Silakan. Ngarana. Dialog interaktif. Kasih tanya jawab. Ayo Bang, silakan.
Tenang ya, satu kali pertanyaan menang besek hiji, itu kan belinya. Berarti lamun dua kali nanya, dua besek, kita besek siapkan dah. Ulang tahun toleh ini gitu. Dalam rangka ulang tahun si toleh. Ya. Tuh si toleh tuh. Ayo, mangga. Tapi bukan dalam rangka besek ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamat yang Haji Aning nomor 1. Oh iya. Pak Orden ada yang nomor 1. Kan dalam rangka kita mencapai cita-cita wusud kepada Allah, itu kan bukan perkara yang mudah ya. Artinya itu kalau di istilah yang digambarkan dalam diri itu, kita seperti memanjat pohon bimbing yang licin. Nah kalau 17 itu seperti memanjat itu pinang. Ya, kita kadang-kadang udah nyampe tengah, jatuh lagi tujuan sampai bisa mencapai yang kita citakan. Nah dalam prosesnya pun kadang ujian, yang namanya ujian itu banyak sekali gitu kan. Salah satunya misalkan orang yang memang mau istiqomah di jalan Allah itu bukannya diberikan kenikmatan tapi lebih banyak ujian. Mungkin tadi yang kalau kita korelasikan dengan tadi yang disampaikan oleh Ustaz, bagaimana sebenarnya mereka yang kita ingin mencapai atau setidaknya punya keinginan untuk mencapai makom al-ilah itu, salah satunya yang mereka lakukan itu sebenarnya lebih senang dengan kesempitan. Karena kalau kita kan sebagai istilahnya makom jongos atau bidugiah lah, orang bidug, kayak bidugiah ya, pengennya kan bisa dilapangkan. Nah dalam lapang itu, dalam keadaan lapang itu sebenarnya janji gombalnya kan istilahnya mau istiqomah lah gitu kan, istiqomah, mau banyak melakukan perbuatan baik. Tapi sebenarnya di situ ada katanya kalau dalam kondisi lapang itu justru potensi hawa nafsu itu lebih besar gitu kan, lebih besar karena dalam keadaan lapang ada yang namanya kegembiraan dan kesenangan yang memungkinkan kita lupa terhadap Allah. Nah di sini sebenarnya menjadi tantangan gitu, karena sebenarnya dari kecil pun kita sudah dididik bagaimana sebenarnya kalau bisa hidup di dunia itu senang gitu kan. Orang bercita-cita, tidak ada yang bercita-cita ingin miskin, tidak ada yang bercita-cita pengen jadi guru kasar gitu kan. Semua rata-rata pengen kerjanya enak, gaji besar, kalau bisa jadi pengusaha gitu kan, kalau bisa jadi konglomerat gitu. Nah ini kan satu kontradiksi lah gitu kan. Di satu sisi memang kita di dalam kehidupan misal pendidikan yang kita terima bagaimana sebenarnya diarahkan untuk bisa mencapai yang namanya kesejahteraan dan kemakmuran, tapi dari sisi lain kita ini sebenarnya dididik juga supaya hidup itu ya cukup gitu kan, cukup ala kadarnya agar kita selalu ingat pada Allah, bisa mengekang hawa nafsu dan bisa mengendalikan hawa nafsu sehingga yang kita capai itu adalah kita usul kepada Allah. Ini dua kontradiksi ini dari sisi aspek pendidikan bagaimana dan melihat bahkan kita hidup berbangsa dan bernegara pun kalau misalkan kehidupan yang itu sejahtera makmur gitu kan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, ada lagi? Ya, itu dulu dah. Jadi ini penekanannya bukan seperti itu sebetulnya. Karena dalam hal makom usul kepada Allah dan makom ma'arif billah itu lebih kepada ahwal yang ada di dalam qalbunya. Al-qabdun dan al-bastun itu lain bastun, lain tanya poknya al-bastun pok ya, al-bastun dan al-qabdun itu kesempitan beda ya dengan yang tadi. Apalagi tadi pertanyaannya, sedangkan kita dididik dari kecil bagaimana caranya untuk bisa senang, tangocok ilmu penghar, sejahtera kabehan kan itu. Ini lebih kepada pendidikan ruhani. Kata yang tadi itu untuk jasad kita, bukan alam ruhani kita. Ya, jadi berbeda jauh. Allah pun dalam Al-Quran terus-menerus memberikan motivasi. Apa motivasinya? Adanya surga, adanya neraka. Kalau begini, lu akan masuk surga. Di dalam surga ada sungai yang mengalir, sungai arak, sungai madu, sungai susu kan gitu. Terus air bidadari 70. Satu bidadari punya asisten opat. Setiap asisten opat juga asisten diri. Dihitung-hitung kemarin berapa ribuan ya bidadari. Iming-iming. Ya, bagi mubtida ya, ada bidayah disuluk ya, yang baru mau permulaan. Memang seperti itu. Semua Allah pun begitu menjanjikan begitu, Kanjeng Nabi Muhammad pun menjanjikan begitu. Nah, bagi yang ini, bagi yang sudah levelnya di atas, ya, levelnya di atas, yang sudah tidak memikirkan apa-apa lagi, hanya memikirkan Allah, hanya berpikir kepada Allah saja, semua Allah semuanya, karena sudah naik levelnya. Jadi arahnya lebih kepada ruhaninya, bukan untuk mensejahterakan jasadnya. Kalau ditasawuf kan kebalikan. Kalau kita selalu menuruti keinginan jasad kita, ruhani kita akan tidur. Kalau kita selalu kekang jasad kita, ruhani kita akan bangun. Oh ya, kontradiksi. Nah, makanya khususiyah Allahu yahtashi bi rahmatillahi may yasha wa udillu may yasha. Nanti hatinya yang sudah makom itu maka sudah tidak bisa memikirkan apa-apa lagi. Kenapa? Karena dia punya keyakinan dan hakul yakin dalam dirinya bahwa semua itu dari Allah. Dari Allah, dengan Allah, untuk Allah.
yang berlama-lama pada waktu sujud, dan kita mengetahui bahwa posisi kedekatan seorang hamba dengan sang Khalik yaitu pada waktu sujud. Padahal bukan seperti itu. Kedekatan seorang hamba kepada Allah itu bukan dari sujudnya, tapi lebih kepada kepasrahan yang total kepada Allah. Tawakkaltu 'alallah. Kepasrahan yang luar biasa kepada Allah. Itulah hamba yang Iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Maka lamun cenah anu nanya di antara hamba-hamba aing, fa inni qarib, sungguhna aing mah deuk. Nahnu aqrabu min hablil warid. Ya, jadi contoh para pembesar-pembesar wali-wali Allah, Tuan Syabul Qadir Jailani, Tuan Syabul Hasan Asyazili, secara ekonomi luar biasa kekayaannya, tapi di kolbunya tidak pernah merasa memiliki. Diceritakan di Bangkoba Tuan Syekh sendal nabege mutiara melulu jenenge. Imamah nage luar biasa mahal. Gamis nage luar biasa mahal. Sorban nage. Tapi ujung-ujung anu menta langsung diberi ketua rasa hoak dalam dirinya karena tidak merasa mempunyai. Di mana tidak rasa mempunyai? Di kalbunya sepi dari itu semua. Ya, jadi dalam rangka pendidikan tadi, ujian dan ujian, kita mau naik kelas pun ujian dulu kan? Masa orang eleko, anak orang SD. Tah orang arif bilang malah lamun orang keur menang ujian senang, ya kadinya bawa ini naik. Ayo orang lain kan, lamun diuji ke Allah, aduh, kamar ada ini kan, nyumput kamar orang kos gitu, terhipit dia terkena al-qabdun dah orang mah, nggak langsung kos gitu. Nah jadi hakikatnya seorang arif billah menyadari lamun cenah aing keur meunang kesempitan kunaonnya na senang. Kenapa beliau senang orang-orang arif billah mah? Pada waktu diberikan kesempitan berarti kiri dia mau naik kelas. Aisyah mau naik kelas mah ngendep bae aduh. Maksudnya indallah, di sisi Allah makom darajatnya naik. Ya, jadi untuk awal itu seperti itu semua mengandung iming-iming. Contoh orang keletik sholat orang berjamaah mendapatkan 27 derajat. Iming-iming kan eta. Kalau kita mengerjakan sholat
akan mendapatkan surga. Kalau kita tidak kerjakan sholat, masuk neraka. Jadi gitu kan? Tapi kalau setelah kita sudah dewasa, kita sudah mendalami lagi, bukan seperti itu. Ternyata sholat menjadikan kebutuhan buat diri kita. Jadi sudah tidak ada nilainya tuh antara surga dan neraka. Yang ada apa? Menginginkan bagaimana caranya supaya yang buat neraka dan surga itu ridho kepada kita, senang kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau dilihat sekarang, patas-patasnya orang masuk ke surga. Wah, kecuali atas fadlnya Allah. Allah orang mau perhitungan. Ayah hamba Allah pada waktu zaman Nabi Allah Isa hidupnya tidak pernah bertemu dengan manusia. Dari mulai kecil sampai dia meninggal ratusan tahun hidupnya hanya ibadah saja. Karena luar biasa sombong, karena dia merasa taat luar biasa kepada Allah, rajin luar biasa kepada Allah ibadahnya. Ditanya oleh Allah, mau masuk surga apa karena fadlku, ridhoku, apa karena amalanmu, pahala? Dengan sombongnya dia berkata, hayang asup ke surga dengan amalnya ditimbang eueuhna naon. Enggak ada apa-apanya. Tapi kalau Allah ridho, biarpun ahli maksiat, tapi besoknya dia bertobat ke Allah, meninggal, itu lain urusannya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Ada yang mengatakan begini, bertobat dari maksiat cukup hanya sekali. Bertobat karena Anda merasa taat ke Allah tidak cukup 1000 kali. Ngeri itu cuma. Kenapa? Karena ketaatan. Kita merasa taat, berarti timbul kesombongan dalam diri kita. Coba, luar biasa kan? Kita bermaksiat cukup dengan tobat sekali. Kita merasa taat kepada Allah tidak cukup 1000 kali kita bertobat kepada Allah. Cak Syekh Abi Yazid Al-Bustami, bahasa nakos kita. Ayo makan mulai. Apa luar tema kan bebas meureun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamat dan kajian yang asli RT 1 RW 3. Yang saya tanyakan begini tadi. Kita seumpama nih ya, kita masih muda, jiwa masih ya ibaratnya kurang apa ya, masih labil lah. Ada kawan-kawan misalnya selingkungan ibaratnya, selingkungan teman kerja, ngumpul-ngumpul ibaratnya, ngumpul-ngumpul terus disajikanlah beberapa botol ibaratnya ya,
Kelapa. Alasannya untuk stamina jamu. Nah, apakah itu termasuk apa ya? Kita ngikutin arus itu pertemanan itu atau kita cari tempat yang lain gitu ya? Terima kasih. Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat jamu, absennya buat jamu, stamina kan? Jangan saya jawab. Sekali tinggal pindah pak. Pulang minum. Tapi katakan sombong. Katakan sombong, kan itu sama. Bungkus. Oh, gitu ya. Bener, bungkus izin di jalan. Ada yang dihabisin lah. Satu lagi lah. Ayo dah, ya, satu lagi. Biar berangkat ya. Biar bisa berangkat. Dari mana ini? Dari Cibubur. Ini Pak Kawe. Kawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Mas ingin bertanya Ustaz. Jasad ini kan senantiasa berbuat dosa. Sukanya berbuat dosa lah si jasad ini. Sedangkan ruh kita ini senantiasa suci. Seperti awal mulanya dia datang gitu kan. Bagaimana biar bisa sinkron dan satu komando lah kalau di TNI. Ruh berkata harus bersih ke kanan, jasad juga harus ikut ke kanan. Jangan ruh bilang ke kiri, jasadnya ke kanan. Jadi apakah dengan cukup ritual ibadah sehingga bisa satu komando ruh dan jasad ini Ustaz? Karena di Al-Baqarah ayat 222 itu kan yang paling bawah yang artinya begini, sesungguhnya Tuhan kan Allah langit menyukai orang yang senantiasa mensucikan dirinya dan senantiasa bertobat. Jadi puncak dari sholat kata Allah, inna Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah, sesungguhnya Allah mencintai tawwabina, orang-orang yang bertobat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan orang-orang yang bersuci. Itu kan doa selesai kita mengambil air wudu. Doanya itu ya. Jadi adapun jasad nih yang akan balik, jasad itu kembali ke tanah. Kalbu, ruh, sir itu kembali kepada Allah. Yang menentukan sekarang kelakuan jasad kita itu dari dalam. Karena jasad tergantung dari kalbunya, ruhaninya, sirnya. Kalau orang terus berbuat maksiat berarti hatinya kotor. Jadi si jasad pun yang disebut tadi, ada yang disebut namanya nafsu, jangan selalu dituruti. Kalau nafsu
selalu dituruti, makan pengen enak terus, kebutuhan seksualnya pengen, wah pokoknya hayang ganti diganti dia, pokoknya selalu nafsunya tidak bisa dikekang. Makanya gambarannya kata Allah seperti binatang. Apa bedanya Anda dengan binatang kalau begitu? Gegaras wae sini. Coba binatang gaya naon? Atuh eta dahar jeung ngesek doang kan. Pas ucing di mata itu bida. Ucing hirup keren kiai keren aku. Di pikiran naon? Dahar copit. Non bedana urang. Makanya gambaranna cak Allah kal an'am fahuwa adallu. Seperti binatang. Bahkan lebih sesat tah urang. Nah, binatang mah kadang-kadang teu ngadara anak manusia. Banyak lain. Makanan ruh itu ya ini sholat, zikir kita, hobi kita. Nah, hasil daripada itu semua akan timbullah berakhlakul karimah. Kalau dia dititipkan Allah harta, dia akan dermawan. Dia dititipkan ilmu, dia akan tawadu. Seperti itu. Kalau Allah titipkan, jadikan dia pejabat, dia akan amanah. Itu semua timbul dari dalam. Maka yang menentukan itu semua adanya di dalam. Makanya perlu nutrisi. Ima tadi susu pot perabot eta jeung nutrisi zahir eta. Beakan dari susu eta tadi. Ini yang akan bertaura. Ya. Kemarin tuh dulu kan sering kan dibahas alam qalbiyah, alam ruhaniyah, alam sirriyah. Itu yang akan menjadi bertanggung jawab kepada Allah. Jadi makanya sekarang kita yang kita sekarang kerjakan, yang sekarang kita geluti, yang sekarang kita amalkan, tujuannya arahnya ke situ. Terus pertanyaannya balik lagi, kok masih begini aja? Siana tidak berubah. Otak siana kotor kene, hati siana kotor kene. Pas gitu eta. Lain guru mursyid dan tegagah, lain amalan lain tegagah. Urang anu tolol bin goblok. Bidug. Mazhabna bidugiyah. Makanya ayo harus perhatikan, jangan merasa kepedean aing geus zikir loba can puguh diterima ku Allah. Belum tentu diterima oleh Allah, awas. Makanya pasrahkan semua kepada Allah. Nah, bentuk kepasrahan tadi itulah hubungan yang luar biasa dengan Allah. Bagaimana arahnya ke situ? Perbaiki dari wudunya, dari sholatnya, dari tempat sholatnya, baju yang kita pakai. Kalau sudah semua terpenuhi kuotanya, barang